Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Syudibyo. Saya berasal dari kelas 2B. MPM saya 192191067. Di sini saya akan menganalisis sekaligus menjelaskan mengenai RPP 1 lembar tingkat SMP sederajat semester 1 dan RPP versi lama tingkat SMP sederajat semester 1. Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke, sekolah yaitu SMP sederajat, mata pembelajarannya atau mata pelajarannya yaitu PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Rekreasi, kelas 9 semester 1. Kemudian alokasi waktunya 120 menit. Materi pokoknya permainan bola besar melalui permainan sepak bola. Ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu memahami pola permainan berlogo. Yang kedua itu memahami teknik yang benar dalam menendang bola. Kemudian media pembelajarannya dan sumber belajarnya. Media itu ada gambar gerak, video gerak, dan model siswa atau demonstrasi siswa sendiri atau guru. Kemudian alat atau bahan, ada lapangan, peluit, dan sopwat. Kemudian ada buku panduan pembelajaran mengenai pembelajaran permainan sepak bola itu sendiri. Kemudian sumber belajar, ada buku siswa pembelajaran atau buku siswa pendidikan jasmani olahraga dan rekreasi. Kemudian ada buku PJOK dan lain sebagainya. Dan juga ada juga dari internet gitu. Itu. Dan nanti sumber belajar ini akan dipraktekkan oleh siswa tersebut. Kemudian kegiatan pembelajaran pertemuan ketiga. Nah, di sini saya mengambil pertemuan ketiga ya tadi. Kemudian pendahuluannya yaitu 15 menit. Yang pertama itu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran dan memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian mengingatkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya, serta menghubungkan dengan materi yang akan disampaikan atau selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, meliputi tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi tentang teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kaki bagian punggung. Kemudian yang keempat, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode pembelajaran yang akan ditempuh, dan demonstrasi maupun komando materi yang akan disampaikan. Kemudian selanjutnya ada kegiatan inti dari pembelajaran, itu 90 menit kegiatannya. Di sini ada kegiatan literasi, kegiatan critical thinking atau berpikir kritis, kemudian collaboration atau kerjasama, kemudian communication atau berkomunikasi, dan yang terakhir ada creativity atau kreativitas. Kita akan bahas satu persatu, yaitu kegiatan literasi. Peserta didik diberikan motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menulis. Kembali mereka diberi tayangan dan bahan bacaan atau teknik bacaan tersebut dari materinya, yaitu tentang teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Kemudian ada critical thinking atau berpikir kritik. Nah, di sini berpikir kritiknya yaitu guru memberikan kesempatan untuk berpikir untuk kelancaran teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Kemudian collaboration, kerjasama.
peserta didik dibentuk pola teknik yang sedang dipelajari dengan teman-temannya. Kemudian dilakukan yaitu teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Kemudian communication atau komunikasi. Guru mengarahkan agar peserta didik bisa lebih banyak komunikasi agar tidak terjadinya kesalahan ketika pembelajaran sedang dimulai. Kemudian creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari tentang teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Peserta didik ini kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang memang belum dipahami. Kemudian penutup. Nah, penutup ini saya mengambil 15 menit. Yang pertama, peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian yang kedua, guru membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian yang terakhir, yaitu ada penilaian hasil pembelajaran. Ini bisa penilaiannya bisa pengetahuan. Nah, itu pengetahuan ini berupa ujian tulis atau penilaian keterampilan, yaitu unjuk kerja oleh teman-teman tersendiri atau oleh siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai RPP versi lama. Nah, di sini cukup banyak yang nanti saya akan bahas. Nah, saja kita ke materinya. Pertama di sini sekolah, yaitu SMP sederajat, mata pembelajarannya Penjaskes atau PJOK. Kemudian kelas 9 semester 1. Lokasi waktunya 120 menit. Standar kompetensinya yang pertama, mempraktekkan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi di sini standar kompetensinya kita mempraktekkan permainan olahraga tersebut. Kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai yang terdapat atau yang terkandung di dalamnya. Kita juga bisa memilah, kemudian memilih juga mana yang benar mana yang tidak ketika dipraktekkan. Kemudian juga bisa mencatatnya dalam buku agar ingat gitu. Untuk praktek ini menggunakan kaki bagian mana gitu yang memang bagus dilakukan. Kemudian kompetensi dasar, yaitu mempraktikkan teknik dasar salah satu nomor olahraga bola besar. Ini bola besarnya beregu. Kemudian nilai kerjasamanya dinilai, kemudian toleransi, pemecahan masalah, menghargai teman, dan keberanian. Kemudian indikatornya itu menendang bola dengan teknik yang benar. Yang pertama, menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan punggung kaki, menggunakan kaki bagian luar. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Setelah selesai kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat di sini bisa memahami bagaimana menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian punggung kaki, menggunakan kaki bagian luar. Kemudian materi pembelajaran sepak bola, teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Kemudian metode pembelajarannya ada demonstrasi ataupun komando, ataupun bisa kita diselingkan oleh catatan atau melihat dari proses pembelajaran itu sendiri. Bisa menggunakan tadi yang saya sebutkan di RPP 1 lembar itu bisa menggunakan media
tayangan yang nanti disampaikan, atau seperti metode pembelajaran secara langsung atau demonstrasi, itu sama-sama saja. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu kegiatan awalnya peserta didik baris dalam 2 saf. Ini secara langsungnya ya, secara langsung kegiatannya. Kemudian peserta didik berhitung. Kemudian guru memimpin doa dan dilanjutkan presensi. Guru memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Peserta didik melakukan pemanasan dengan membentuk permainan bintang beralih. Nah, ini biasa didemonstrasikan atau secara langsung oleh peserta didik demonstrasinya. Kemudian lanjut inti ke inti. Nah, eksplorasi permainan 1. Siswa memulai permainan dengan diawali home pimpah untuk menentukan siapa saja yang menjadi kucing dan dalam lingkaran. Nah, ini sebenarnya bisa juga gitu untuk kelincahan dari permainan sepak bola. Kemudian siswa membentuk lingkaran besar. Kemudian selanjutnya permainan dilakukan dengan bola sepak dengan cara mengoper ke teman, jangan sampai tersentuh oleh kucing. Nah, ini juga melatih dari teknik yang dipelajari atau teknik yang sering dipelajari dengan tema pembelajaran yang sedang berlangsung, seperti itu. Kemudian kucing diberi jarak antara bola dan pengoper saat mengejar bola itu sendiri, itu berjarak 1 meter. Kemudian jika saat mengoper bola tidak pas dengan pengoper yang lainnya atau keluar dari pengoper yang dituju, itu si pengoper akan kena bolanya oleh si kucing. Jadi bisa digantikan oleh si kucing menjadi pengoper menjadi kucing, seperti itu. Kemudian jika si anak yang mendapatkan bola atau si kucing mendapatkan bola dan anak yang mengoper sudah lepas dari bola, lepas dari arena, maka ia digantikan oleh si kucing. Nah, seperti itu. Jadi saling bergantian. Jadi ketika si pengoper ngoper ke temannya yang bukan kucing tapi melenceng ataupun keluar dari zona pengoperan, nah itu akan kucing dapatkan gitu bolanya dan akan digantikan. Jadi pengoper menjadi kucing, kucingnya jadi pengoper, seperti itu. Kemudian jika bola terkena kucing, maka kucing gantikan menjadi pengoper. Nah, dan si pengoper yang melakukan kesalahan masuk menggantikan si kucing. Kemudian melakukan tendangan kaki bagian dalam, luar dan punggung kaki. Kemudian ada elaborasi. Nah, meminta peserta didik untuk melakukan tendangan bola menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian punggung, kaki bagian luar dengan teknik yang benar melalui permainan kucing-kucingan, yaitu 1-3 dengan 1 kali menyentuh. Nah, ini dipimpin oleh guru ya. Kemudian selanjutnya elaborasinya memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. Kemudian latihan siswa melakukan latihan menendang secara berpasangan. Nah, bisa juga setelah nanti bermain kucing-kucingan kita untuk melatih tendangan kaki bagian dalam, tendangan kaki bagian punggung ataupun kaki bagian luarnya, kita bisa melatihnya dengan berpasangan, bergantian, seperti itu. Misalkan 1 menit untuk
tendangan kaki bagian punggung 1 menit untuk tendangan kaki bagian luar, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian setelah selesai mengkonfirmasi kepada guru permainan 2 keseluruhan sama, hanya saja ada tambahan aturan penyebutan teman dan dioper jika salah maka ia menggantikan kucingnya. Nah, itu juga bisa itu seperti yang tadi. Jadi bisa mengoper-ngoper secara langsung gitu, seperti itu. Sama hanya seperti kucing-kucingan yang tadi saya sampaikan. Mungkin seperti itu. Kemudian penutup. Nah, penutup di sini peserta didik melakukan pendinginan berbaris, guru melakukan evaluasi hasil kegiatan, kemudian siswa menyimpulkan hasil kegiatan, dan guru bisa menyimpulkan hasil kegiatan ataupun hasil kegiatan dari pembelajaran yang disampaikan. Nah, kemudian di sini ada alat atau bahan atau sumber bahan, lapangan sepak bola, kemudian ada peluit, stopwatch, dan buku. Kemudian untuk penilaian, ada penilaian dalam tadi yang saya sampaikan, penilaian dalam tertulis ataupun penilaian dalam secara aspek unjuk kerja seperti itu. Nah, di sini saya akan membacakan untuk unjuk kerjanya saja gitu. Nah, untuk unjuk kerjanya saja yaitu ada aspek penilaian. Nah, aspek penilaian di sini yang pertama, membentuk gerakan kaki saat menendang bola diayunkan ke depan. Di sini ada kualitasnya gerakan. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua, membentuk arah bola hasil menendang dengan kaki bagian dalam datar di atas tanah lapangan. Nah, itu penilaian oleh guru gitu. Apakah siswa tersebut memenuhi kriteria 4 atau 2 atau 3 atau 1 bahkan. Nah, kemudian yang keempat, membentuk arah bola hasil menendang dengan kaki bagian punggung, kemudian kaki bagian luar, kaki bagian dalam. Nah, itu bisa dinilai oleh guru apakah termasuk 1, 2, atau 3 seperti itu. Dan setelah selesai semuanya, kemudian dijumlahkan dari keseluruhan peserta didik yang sudah dinilai seperti itu. Oke. Selanjutnya, setelah sudah dijumlahkan dari poin-poin tersebut atau dari hasil-hasil tersebut, jadi untuk poin 1 itu baik, poin 2 itu cukup baik, poin 3 itu kurang baik, dan poin 4 itu jelek. Nah, biasanya setelah itu skor maksimal itu 16. Nah, untuk mengetahui nilainya cukup baik ataupun lain sebagainya, kita harus menghitungnya gitu. Nah, cara menghitungnya seperti ini rumusnya. Nilai sama dengan jumlah skor dibagi jumlah skor maksimal. Nah, jumlah skornya berapa, kemudian dibagi jumlah skor maksimalnya tadi 16. Kemudian dikali 100, hasilnya berapa, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan saya masih belajar. Mohon dukungan dan sarannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semuanya.